tanpa adanya baginda Rasul, maka ini semua tidak akan pernah terjadi. Jadi bukan karena ada hajatan, bukan karena ada undangan, bukan karena ada pengajian, tapi karena adanya baginda Rasulillah. Kok bisa demikian? Karena Allah dawuh, Allah bilang di dalam hadis qudsinya, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, dua kali Allah bilang, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak menjadikan ciptaan, tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tidak ada saya dan jamaah, tidak ada orang tua kita, tidak ada pepohonan, tidak ada para binatang, kalau Allah tidak hendak menjadikan baginda Rasulullah. Jadi kalau ada saya, ada jamaah, ada orang tua, kakek, nenek, buyut, itu semua karena Allah hendak menciptakan baginda Rasulullah. Saking cintanya Allah kepada baginda Rasul, saking dimuliakannya Rasulullah oleh Allah, kalau Allah tidak menjadikan Muhammad, maka Allah tidak akan menjadikan kita semuanya. Maka sangat wajar ya orang kayak saya dan jamaah harus gemar dengan sholawat, amin. Harus seneng dengan sholawat, harus sering-sering memuji kepada baginda Rasul. Bukan berarti Rasul butuh pujian, tapi memang hal yang sangat pantas dan wajar kita memuji orang yang dipuji oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Allah lah ya yang menjadikan segala-galanya. Malaikat yang gak pernah berbuat salah ini bersolawat kepada baginda Rasulullah. Apalagi saya dan jamaah yang banyak salah, banyak lupa, betul? Banyak bohong. Kira-kira ibu punya suami rajin bohong nggak, Bu? Rajin bohong nggak, Bu? Enggak. Rajin, memang ibu senengnya dibohongin. Kalau bapak ngomong jujur ibu cemberut sih, betul apa enggak? Bener itu. Sekarang ibu bapak kondangan bareng ada janda montok banget, coba tanya lakinya, tuh ada cewek tuh, biasa aja. Bohong Bu itu. Betul apa enggak? Ibu sering bohong nggak ke suaminya? Sering itu, cuman jarang ngaku. Betul apa enggak? Nah ini kenapa saya ungkap, bukan saya mencari aib seseorang, karena saya juga sama manusia, banyak salah juga, banyak dosa juga, banyak bohong juga. Terkadang kebohongan diperlukan juga untuk kita mengharmoniskan di dalam mahligai rumah tangga. Betul apa enggak? Betul, kadang diperlukan juga. Ibu nih sering bohong, tapi diperlukan kebohongannya. Contoh nih, saya kasih contoh ya. Ibu goreng telur, Bu. Kalau orang dulu tuh goreng telur dibagi-bagi segitiga baginya. Betul gitu, Bu ya? Dibagilah nih, telur nih bulat, dibagi segitiga nih, dipotong 4. Segitiga sini, segitiga. Ibu makan sepotong, ya, anaknya makan sepotong, anaknya satu lagi makan sepotong, sisa sepotong buat bapaknya nih. Ini ada si bontot masih ngerihit telur wae. Betul nggak gitu? Betul. Kira-kira ibu kasih apa kagak? Ibu kasih apa enggak? Pertama enggak. Jangan buat bapak lu. Betul apa enggak gitu? Iya. Akhirnya bapak pulang. Kenapa bocah nangis? Itu minta telur, emang telur tinggal sepotong-sepotongnya. Dia mau udah makan sepotong masih minta lagi. Bapaknya ngomong apa? Udah kasih, gue mah lagi gak pengen makan telur. Padahal mah pengen, Bu. Demi anak, betul gak gitu? Anak mau berangkat sekolah, ibu punya uang pas-pasan, ya. Lalu ibu kasih nih kepada anak. Anaknya bicara karena anak sudah SMA, sudah dewasa. Udah mak, buat emak aja pegang. Enggak, gampang, gue mah ada. Betul gak gitu? Betul. Padahal orang punya.
Betul? Ini bohong apa bukan? Bohong. Bohong apa bukan? Bohong. Bohong. Tapi kadang diperlukan juga, yang penting kebohongan yang tidak menghancurkan. Kan sering seperti itu. Anak sukses, rumah bagus, lantai marmer, ibunya di kampung, tiba-tiba diajak pindah sama anaknya. Ayo mak, pindah ikut ke saya. Apa kata emaknya? Kagak ah, gue mau di kampung, di rumah ribet, mau beludah jauh banget. Betul apa enggak? Gue mau enakan di kampung, adem, tanah lantainya tanah, ya sama tetangga banyak. Di rumah lu mau, ya Allah, ribet banget, kita batuk mulu, pas mau beludah keluar dulu jauh banget. Padahal mah siapa orang nggak kepengen tinggal di rumah kaya, di rumah bagus. Itu kebohongan demi menyenangkan. Betul apa enggak gitu? Tetapi bohong itu dilarang. Nah ini dia repot. Bohong itu dilarang, tidak dibenarkan. Ternyata ada satu buah perbedaan antara kebohongan, antara orang itu tidak ingin menyinggung perasaan. Rasulullah pernah dikasih anggur oleh tamunya, dikasih anggur. Di samping-samping Rasul banyak para sahabat nih. Ya Rasul, ini ada anggur hasil panen saya, silakan ya Rasul, untuk engkau ya Rasul. Dimakan satu sama Rasul. Habis dimakan satu, dimakan lagi, dimakan lagi, ini anggur habis. Jadi dimakan satu-satu sampai habis. Ini para sahabat di sampingnya pada ngegerutu. Rasul makan digewekan baik, kalau kata orang kita. Tapi orang Arab kagak ngomong digewekan. Kita teman orang bagi-bagi pisan. Rasul denger nih, langsung dibilang sama Rasul, wahai para sahabat, tahukah engkau kenapa aku tidak memberikan anggur kepadamu? Karena kamu terlalu jujur. Betul apa enggak? Ini anggur saya habisin semua. Kenapa? Karena anggur ini saya makan satu asem. Makanya saya makan lagi. Wajah saya gak kelihatan ini makan asem, demi tidak menyinggung perasaan yang memberi anggur. Tapi kalau kamu makan pasti nyengir. Betul apa enggak gitu? Maka yang ngasih anggur jadi tahu itu anggur asem. Betul apa enggak? Itu demi menjaga perasaan. Bisa nggak ibu makan asam tetap kelihatan enak mukanya? Kagak bu, susah loh, itu kan gampang. Kita ngeliat kadang-kadang asam kayak ilar udah ngeces baik. Betul? Di sini kita kumpul bersama-sama untuk bersolawat kepada baginda Nabi. Karena sababia Allah hendak menciptakan baginda Rasulullah, maka Allah menjadikan saya dan jamaah. Makanya orang manapun juga, ustadz kiai yang manapun juga, kalau doa mesti diawali dengan solawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma ya Allah, baru dia minta, ya Allah, saya seorang suami kepala rumah tangga, ya Rob, saya punya anak dan istri adalah semua titipanmu. Saya ingin menyenangkannya, saya ingin membanggakannya, ingin mencukupinya agar kehidupannya layak seperti orang-orang lainnya. Tolong berikan kemampuan. Sholawat dulu, nggak ada gujuk-gujuk langsung ya Allah, bahasa apa lu? Tapi kalau kita nyebut salawat dulu kan Allah tahu, oh ini umatnya baginda Rasulullah, ketahuan. Alhamdulillah ikut zikir manaqib. Di dalam zikir manaqib Syabdul Qadir Jilani, Syabdul Qadir Dauh, sa'altahumullahu ta'ala fas'aluhu bi, minta kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebut nama saya, kata Syabdul Qadir. Kenapa harus menyebut nama Syabdul Qadir? Agar terlihat ini adalah santrinya Syabdul Qadir Jilani. Siapa sih Syabdul Qadir Jilani? Beliau adalah Sultanin Aulia, pemimpinnya para wali. Ada berapa sih wali di atas muka bumi ini? Ada 124.000 wali, nggak kurang nggak lebih. Mati satu, tumbuh satu, mati satu, tumbuh satu. Di mana tempatnya para wali? Tempatnya para wali adalah di hadiratnya Allah, karena wali-walinya Allah adalah kekasih-kekasihnya Allah, tidak berpijak selain dalam pelukan Allah, dalam dekapan Allah. Seperti apa para wali-walinya Allah? Apa pakai jubah tiap hari? Tidak. Apa pakai kopiah tiap hari? Belum tentu. Apa pakai sorban tiap hari? Enggak nentu.
Betul? Apa nenteng tasbih kemana-mana? Belum pasti. Ada yang nenteng tasbih kemana-mana Pak, bukan wali, biksu. Biksu tasbihnya gede-gede banget di leher. Betul? Pakai sorban kemana-mana, belum tentu wali. Siapa tahu dia dagang sorban. Orang kalau dagang sorban, seumbuk sorban digendong semuanya. Bener apa bener? Enggak pakai gamis tiap hari, enggak. Karena di Arab Saudi yang namanya gamis pakaian budaya, supir taksi dia pakai gamis, ya, ngangon ontak pakai gamis. Cuman di kita jarang-jarang orang pakai gamis. Bener apa enggak? Ilo kesawah pakai gamis, keserimpet kita nyungsep. Betul. Siapa sih para wali-walinya Allah yang berjumlah 124.000 wali? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dikasih kode sama Allah, dikasih petunjuk sama Allah agar saya dan jamaah bisa tahu mana wali, mana bukan wali. Jangan kita nuga-nuga orang wali. Nih wali nih, kenapa? Itu ada jidatnya titik sampai 6 belum tentu wali, biksu titik ke 8 Pak. Wah ini wali, ini bisa terbang, belum tentu Pak. Mak Lampir bisa terbang gak jadi wali. Betul apa enggak? Wah ini nih wali nih, bajunya kombroh banget. Rama Aib Hama dia kombroh Pak, penyanyi. Jadi nggak bisa di situ, kita harus pakai petunjuk dari Allah. Perhatikan kata Allah di dalam Al-Quran, ala inna auliya Allah. Perhatikanlah di dalam diri para wali-walinya Allah. Mana kita suruh merhatikan? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak punya rasa takut, enggak punya rasa khawatir, enggak sedih. Enggak sedih bukan berarti nyengir bae ya. Mau nyengir bae mah gila. Betul? Jadi enggak punya rasa khawatir, enggak punya rasa takut. Besok pagi saya harus kerja, berangkat pagi, tapi malam ini saya harus ibadah ngaji, saya tetap ngaji. Besok bagaimana besok, yang penting sekarang saya ngaji. Itu wali. Betul? Saya harus menolong orang, tapi uang saya pas-pasan di saku saya. Maka dia berani mengeluarkan uangnya buat menolong orang yang membutuhkan. Dia tidak takut dengan hari esok. Kenapa? Karena Allah maha melihat, Allah melihat apa yang saya lakukan. Hari ini saya beri, maka besok Allah kuasa memberi saya lebih banyak lagi. Amin. Amin. Allahumma amin. Gak punya khawatir. Dia mau bertani nggak punya khawatir, dia berdagang nggak punya khawatir, buka warung tiba-tiba banyak saingan, dia tidak takut, tidak khawatir. Kenapa? Karena orang wali ciri-cirinya seperti itu. La takut wala tahzan, tidak punya rasa takut, nggak punya rasa sedih. Lu kok sekarang warung banyak saingan, kenapa harus saya takut? Rizki yang ngurus Allah, rizki yang ngatur Allah. Pelanggan kalau Allah datangkan ke saya, nggak bakal belok ke sana. Tapi kalau memang bagian sana, nggak bakal belok ke saya. Begitu. Kadang-kadang buka warung, tetangganya buka warung kagak saling tegur sapa. Tambah yang buka ponakannya pisan, emang ponakan songong. Emang encek lagi dagang enak-enak kan pakai dia buka saingan, kalau dedek banget. Ciri-ciri bukan wali nih. Betul? Jadi nggak punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir. Dia mimpin umat, nggak khawatir dia akan ditinggalkan oleh yang dipimpin. Nggak takut nih jamaahnya berpaling, nggak takut jamaahnya berkurang, nggak, dia pasrah kepada Allah. Karena orang kalau dibuat cocok sama Allah, cocok mau bagaimana ge? Kalau kagak yo kagak. Betul apa enggak? Orang kalau dibuat resep Bu, mau bagaimana dia tetap resep, sama kayak ibu pertama jatuh cinta kepada bapak. Iya. Apa kata ibu? Nggak ada laki-laki paling tampan di Karanggetak kecuali pacar saya. Iya. Pacar lu kan hitam, justru hitam yang bikin kangen. Iya. Rambutnya keribaunya kayak Ahmad Albar, penyanyi rocker ternama di Indonesia. Iya. Betul? Loh, orang kalau sudah dibuat cocok, Pak, tidak ada nampak kekurangannya, tidak ada nampak kejelekan, yang ada nampak sempurna. Maka tidak punya rasa takut dan khawatir para wali-walinya Allah. Kenapa dia tidak punya takut dan khawatir? Kenapa dia tidak sedih? Dia saat diberi, dia bersyukur, diambil juga tidak menangis. Lain orang kaya dan jamaah. Kalau orang kaya kita mah pitik hilang ya di 3 biji, sumpahnya 4 minggu belum kelar.
Emang bocah-bocah muda pada sama dedek, emang pitik tiga-tiganya makin ditewak malam minggu sama dedek. Sama dedek orang asuh-asuh Pak. Tapi itu bocah kagak ada kesamber, emang doanya kurang mustajab, sumpahnya juga kagak makbul. Betul. Dilihat dulu siapa yang nyumpah. Oh, ibunya maling kundang itu nyabdo anaknya jadi batu, jadi batu bang. Jangan anak gua kalau songong mau jadiin batu, orang bakal bisa. Ibunya maling kundang ahli ibadah. Lah lu utang bang emok mulu. Nama ibunya mah sama-sama seorang ibu, namun tingkatan ibadahnya beda. Jangan dulu bangga dulu, kok emak. Yang namanya emak mah kalau udah marah bisa ngatain anak jadi batu lah, belum tentu emak yang mana dulu. Emak yang mana? Ibunya maling gunang ahli ibadah itu bu, rajin ibadahnya, istiqomah ibadahnya. Betul? Lanjut nggak nih? Lanjut. Jam 11 ini loh. Saya agak kemaluman tadi ya, mohon maaf. Tadinya mau datang jam 4 sore biar numpang mindo. Kurang panas, kiai rakus semua. Nyampe. Alhamdulillah. Walinya Allah. Apa di Karanggetak ada? Bisa jadi ada wali. Cuman saya dan jamaah nggak tahu. Karena wali-walinya Allah itu nggak bisa dikenali sama orang kayak saya dan jamaah. Yang tahu wali ya orang wali lagi. Layak ripul wali ilal wali. Yang tahu wali ya wali. Ini kalau orang wali ketemu wali, Pak, saling senyum doang. Nggak kayak kita. Gitu loh. Jadi yang tahu maling ya cuma maling, Pak. Paham ya? Ini naik bis nih, ada maling di dalam. Cuma saling nyengir doang. Lu duluan ternyata turun dia, Pak. Begitu juga para wali. Layak riful wali ilal wali. Yang tahu wali hanya wali. Ibu dan saya nggak bisa nunjuk wah ini wali ini, nggak bisa. Kecuali wali yang dimasyhurkan. Ada dua wali, ada yang mastur, ada yang masyhur. Mastur bukan adanya mandra ya. Mastur itu bahasa Arab, bahasa Indonesia dirahasiakan oleh Allah. Kalau masyhur memang dipopulerkan oleh Allah. Seperti siapa? Sunan Wali Songo itu memang masyhur. Betul? Mbah Yai Hasyim Asy'ari Jombang, Yai Hamid Pasuruan, Syana Khalil Bangkalan, Al-Makurlah Kiai Haji Nur Ali, Syekh Puro Kerawang, itu memang dimasyhurkan oleh Allah, ditenarkan, dipopulerkan oleh Allah. Tapi ada wali yang dimasturkan, disembunyikan, pakaiannya biasa, kehidupannya biasa, gak kelihatan alim-alim banget, gak kelihatan ahli ibadah banget, gak kelihatan ilmunya tinggi banget. Tapi jangan salah, bisa jadi itu orang wali. Yang sehari cuma ke rumah musola, bisa jadi dia wali. Yang penting dia punya jiwa la takhaf wa la tahzan, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir, juga nggak sedih. Kehilangan banda nggak sedih. Kenapa? Orang saya lahir nggak bawa apa-apa, ngapain saya nangisin apa-apa? Kan lain sama kita. Emang motor udah nunggak 2 bulan ditarik makin nangis gerung-gerung. Lo tega banget motor ini kita sayang ditarik. Emang orang bayar. Aduh. Betul. Walinya Allah Pak, kehilangan banda nggak nangis. Hatta istrinya meninggalkan nggak nangis, suaminya meninggalkan nggak nangis. Kenapa? Karena dia tahu semua milik Allah. Semua milik Allah. Allah terserah Allah mau ngambil atau memberi. Diberi alhamdulillah, diambil innalillah. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ya, sesungguhnya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kamu diberi sama Allah nih, tiba-tiba Allah ngambil, lah makin nangis. Dikasih sawah, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih motor, tiba-tiba diambil lagi sama Allah. Jangan makin gerung-gerung. Kan saya lahir nggak bawa BPKB, lahir juga nggak bawa sertifikat sawah, betul apa enggak? Alhamdulillah diberikan amanah oleh Allah. Sekarang diambil lagi. Allah kuasa, dia bisa ngambil, dia juga bisa memberi yang lebih baik lagi. Itu harusnya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kenapa kok nggak punya takut? Ada juga rumusnya. Walinya Allah nggak sembarangan. Ntar pulang aja salah tafsir lagi. Udah kita jangan pakai takut udah. Ada mobil tabrak kayak mati Pak. Bukan jadi wali ukuran itu, mati nganggur. Betul apa enggak? Udah jangan pakai sedih-sedih lagi udah. Yang ada udah kita sodakoin semuanya melarat Pak. Jangan salah tafsir nih ya. Betul? Di sini bukan berarti rasa takut khawatir nih nantang. Artinya hidup di bawah takdir Allah, rizki urusan Allah, jodoh urusan Allah, maut urusan Allah. Karena semua urusan Allah, lalu bertanya urusan saya apa ya? Urusan saya dan jamaah cuma satu, wa ma khalaqul jinna wal insa illa budun, ngabdi kepada Allah, nyembah ke Allah. Udah jangan makin mikirin urusan Tuhan. Kita mah kadang-kadang siang malam kagak bisa tidur, sampai kena TBC, sampai kena stroke gara-gara mikirin urusan Allah. Ya Allah, bocah makin pada gede, bapaknya bocah kerjanya selonjoran baik. Hidup begini sampai jam 2 mata kering. Ya, akhirnya karena kurang tidur, mama makan rada kurang doyan. Ya kan, karena makan kurang doyan perut kosong udah masuk angin. Masuk angin dibiarin kagak dikerikin, akhir lari ke lambung. Lambung kena emah kronis, naik ke paru-paru, naik ke jantung. Pak, tambah belangsak hidup Bu. Mau mikirin urusan Tuhan. Sekarang saya mau tanya nih, ya percaya nggak rizki urusan Allah? Saya. Jawab yang bareng, percaya apa enggak? Terus kenapa dipikirin? Nah, ngapa mikirin besok? Betul apa enggak? Betul. Udah tahu besok urusan Allah. Lo tapi kalau kita kudu mikir, betul memang kudu mikir, tapi jangan dipikirin. Beda loh ya, kudu mikir sama dipikirin beda. Kalau umpamanya orang harus mikir bener, tapi jangan kebanyakan mikir. Kalau dipikirin kan lama mikir ya. Kalau dipikirin mikir banget. Kadang-kadang lihat laki jadi jengah baik kan kalau begitu. Lihat laki endek deh bawaannya. Kenapa? Orang mikirin rezeki. Iya. Bukan disyukurin, padahal yang ada disyukurin nanti ditambah oleh Allah. Kan rumusnya itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Udah jelas rumusnya sebenarnya. Nih laki pulang boleh berapa dia syukurin nanti akan ditambah oleh Allah. Percaya apa kagak? Percaya apa enggak? Ya. Nah ini kalimatnya ada masih nggak percaya juga malah kita bingung. Betul apa enggak? Bingung ngurusinnya udah. Kan gitu sebenarnya. Udah Bu, jangan terlalu pusing dengan hidup. Hidup ini sekali, nggak terulang 2 kali. Umur cepet banget. Tahu-tahu nggak kerasa udah ubanan. Betul nggak gitu? Tahu-tahu kagak kerasa gigi rontok atu-atu. Kan kagak kerasa. Ibu yang di depan saya masih ngerasa umur 17 tahun baik. Bener apa kagak? Iya. Hidup cepet banget, kalau diisi dengan pusing, maka kita tidak bisa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ayo mulai sekarang, lepas sudah segala kesulitan. Amin. Buang segala pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran kotor, ya, buang. Kenapa? Karena Allah ana inda dzoni abdi. Allah bagaimana prasangka hambanya. Kalau saya dan jamaah prasangkanya jelek terus, nanti dapatnya jelek. Bukan salah Allah. Lihat anak ya, dong, rumah salah ngeprot. Ngeprot orang susah. Kalau jadi orang gede. Nih yang begini nggak boleh Bu. Nggak boleh loh ya. Salamatul insan fi bilisan. Selamat dan tidak manusia tergantung ucapan. Makanya kalau ngomong yang enak-enak. Ngomong ke laki yang enak-enak, bang, di rumah kayak gitu bagus bang, kita bikin bang, iya neng. Lakinya pun harus ngegongin. Jangan lakinya orang ngegongin, bang rumah kayak gitu, lu jadi apa video ngomongin? Ini gak sinkron nih. Allah bagaimana prasangka hambanya. Jadi prasangka baik, anak saya akan jadi orang hebat. Amin. Ada cerita nih, seorang kiai ulama besar punya anak, ini orang beres, kerjanya nongkrong, nyekek botol, Pak. Tiap hari kayak begitu, akhirnya jadi pergunjingan di kampung nih. Allah, ngomong ngajarin agama, jadi kiai anak tiap hari kan nyekek botol baik. Setiap ditanya sama orang, Pak Kiai, kenapa? Itu gimana anaknya? Kenapa anak saya? Itu tiap hari kayak begitu, anak saya akan jadi ulama besar. Ngomongnya kayak begitu.
Ditanya lagi berganti tahun, ditanya lagi Pak Kiai, kenapa? Gimana anaknya Pak Kiai itu? Anak saya akan jadi ulama besar. Terus tiap ditanya kayak gitu jawabannya. Nggak lama kemudian nih Kiai meninggal dunia, wafat. Tuh anak belum berubah. Yang nanya-nanya ini masih ingat jawaban Kiai, mana katanya mau jadi ulama besar. Nggak taunya dalam sekejap anak itu dirubah oleh Allah menjadi ulama besar. Itu ucapan. Kita kan lain kadang sama anak didodongin, mulai didodongin. Titipan Tuhan didodongin. Mana Tuhan maha melihat, betul nggak itu? Sama anak seneng dong, kesel bawaannya. Gitu. Allah kan maha melihat Allah. Percaya nggak Allah melihat? Nih Bu, umpamanya ibu nitip kambing Bu ke tetangga, tiap hari kambing diserampangin baik, yang nitip kesel apa kagak? Kesel. Itu kambing Pak. Ayo coba, kita nitip ayam, nitip hari ayam kita ditabukin kepok. Yang punya titipan kira-kira sewot apa kagak? Sewot. Gimana mau lancar rezekinya bikin Tuhan sewak mulu. Betul? Ayo mulai sekarang kita rubah nih cara hidup kita biar ada hubungan baik kepada Allah. Manusia punya dua hubungan dan hubungan ini harus sinkron. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan baik kepada Allah juga harus hubungan baik kepada manusia. Baik banget hubungan ke Allah, ibadahnya rajin, sholat rajin, puasa sunnah rajin, tapi sama tetangga kesel baik, sama mertua songong. Betul apa enggak? Nah, ini juga kagak bagus kayak begitu. Ya harus ada dua hubungan baik kepada Allah, hubungan baik kepada sesama. Hubungan baik banget ke orang, kalau yang kurang baik juga nggak bagus. Harus dua-duanya bagus. Supaya punya hubungan baik kepada Allah, suami nih, ya suami dititipin bini sama anak, dititip bukan punya kita, dititip. Ingat, titipan, banda titipan, ya sawah titipan, apa aja titipan. Jadi anak kita ini milik Allah, bukan milik saya dan bapak dan ibu. Jangan dianggap nih anak punya kita. Anak ini milik Allah, dititipin kepada kita. Kenapa? Karena Allah percaya nitip ke saya dan jamaah. Buat ngapain nitip? Cuma buat menjaga, melindungi dan mendoakan, bukan untuk merubah dia jadi apa. Selanjutnya terserah Allah. Rezekinya urusan siapa? Urusan Allah, Pak. Oh enggak lah, anak saya masih ngasih makan. Tarjan gak ada emak bapaknya gede. Itu tuh jelas, rezeki urusan Allah. Tinggal udah banyak orang tuh ya di pinggir jalan pada gede. Jadi bukan saya dan ibu dan bapak yang ngasih makan anak kita, sebenarnya adalah Allah. Tapi perantaranya lewat saya, lewat bapak, lewat ibu. Kenapa? Karena kita yang diamanahin. Sama kayak saya nitip motor ke ibu, Bu. Saya titip motor. Kalau umpamanya itu bensin habis, saya ngasih duit ke ibu, gitu loh. Padahal bukan ibu yang ngisi bensin, saya. Kan saya ngasih duit, banyak kempes, saya ngasih duit buat nambel ban, ya nggak? Turun mesin saya kasih duit buat didandanin, paham ya? Begitu juga Allah kepada kita. Ini saya katakan demikian biar apa? Biar ada perubahan dalam hidupnya, amin. Biar punya kelancaran, keharmonisan, kelanggengan. Allahumma. Bagaimana mau tambah lancar rizkinya kalau hubungan ke Tuhannya tidak bagus? Jangan laki yang diempas-empas, jangan bini yang disalahin. Kadang lakinya nyalain bini. Ini gara-gara bini keborosan. Boros deh kalau udah banyak maka gak habis-habis. Betul apa enggak? Ini gara-gara laki emang ini gak ada. Rizki mah bukan gara-gara laki, bukan gara-gara bini. Rizki mah dua-duanya urusan Allah. Ayo jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita introspeksi diri masing-masing. Bagaimana di rumah tangga kita kok rezekinya kurang lancar? Oh, sembahnya saya kurang ke Allah, hubungannya kurang harmonis. Saya pernah kedatangan tamu Pak Yogi, itu direktur PT Oversindo. Oversindo tuh internasional ya. Jadi perusahaan internasional, miliaran urusannya. Datang ke saya ternyata dia habis rugi 200 miliar di Priuk. Ngobrol-ngobrol panjang lebar, beliau orang Tangerang, Banten. Datang 3 orang Banten semua, orang Tangerang. Pak Yogi, Pak Samsudin, sama satu lagi lupa saya namanya, satu lagi itu agak muda, belum nikah itu. Ngobrol panjang lebar, dia tanya kenapa pakai kok saya bisa rugi sampai sekian miliar, padahal manajemen saya itu ahli. Ya, semuanya juga bidang-bidangnya ahli. Saya cuma bilang satu, Bapak, sudahkah hubungan Bapak baik kepada Allah?
Pak, sebagus apapun manajemen Bapak, kalau dalam bertani sebagus apapun pupuk Bapak pakai, sebagus apapun bibit Bapak pakai, kalau Allah nggak menghendaki itu panen jadi bagus, nggak bakal bagus, Pak. Betul apa enggak? Betul. Tapi biar pupuknya pas-pasan, bibitnya pas-pasan, kalau Allah bisa bikin bagus, apa Allah berkehendak bagus, jadi bagus apa kagak? Bagus. Bagus. Allah yang berkuasa, bukan saya dan Bapak. Akhirnya dia bilang, iya Pak Kiai, saya baru sadar ternyata hubungan saya kurang bagus ke Allah. Di mana kurang bagusnya? Apa dia kurang ibadah? Oh, kuat ibadahnya beliau itu. Kuat ibadahnya. Sodakonya rajin, sodakonya nggak kayak saya dan jamaah, sodako 2.000 kayak sayang banget. Ada duit cebanan, gocengan, 2.000 yang diambil yang mana? 2.000. Gope. Masih ada yang nyelip gopean. 2.000 buat jajan bocah. Betul apa enggak? Bukan boleh yang diambil. Yang gope, yang bulat. Pas target di kotak masih keliling, bunyinya nyaring malah. Aduh. Kenapa dia mengakui kok kurang baik hubungannya dengan Allah? Ternyata saya buka di tentang tauhidnya. Bapak sadar nggak Pak bahwasanya manusia la haula wala quwata? Sadar Pak Kiai, tidak punya daya dan upaya. Lalu daya upaya yang kita punya siapa? Punya Allah. Lalu kenapa Bapak anggap itu semua perusahaan punya Bapak? Bapak anggap karyawan punya Bapak? Bapak anggap ini ide Bapak? Bapak anggap ini semua kerja Bapak? Sudahkah kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah? Betul apa enggak? Ini abdolnya dzikir. Abdolnya dzikir la ilaha illallah. Makanya nawaitu taqarruban abdul dzikri fa'lam anahu qalu la ilaha illallah. Sudahkah engkau mentiadakan Tuhan yang kamu adakan hanya Allah? Betul? Betul. Kita kadang masih mentuhankan diri kita. Kita masih merasa bisa, merasa mampu, merasa punya. Kita anggap badak punya kita. Kita anggap langkah kita yang bisa, ide kita yang punya. Padahal manusia itu tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Yang bisa dan yang punya hanya Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan lupa saat ini. Betul apa enggak? Baru punya Supra aja jalan kayak centorang. Betul apa gitu? Baru punya Supra doang udah sombong anak ujung. Ngomong begini motor cash udah kayak centorang, udah tulak pinggang ada di ketek. Gimana mau ditambah oleh Allah? Ayo kita sadar diri sekarang. Kita ingat, oh iya hubungan saya kurang baik kepada Allah. Oh iya saya sering menyakiti Allah. Dengan cara apa? Saya kadang tidak merawat dengan baik yang namanya amanah dari Allah. Syukuri nikmat-nikmatnya, jaga rawat dengan baik amanah-amanahnya, dan jangan lupa selalu syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya semua yang hadir malam hari ini diberikan kelancaran, kesuksesan, kabul hajat, sababiyah ya, sababiyah para aulia, barokah dan keramatnya para wali-walinya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi wali-walinya Allah enggak punya takut dan khawatir dan juga enggak sedih, tenang-tenang saja. Besok urusan Allah. Bu, percaya enggak Allah kuasa? Percaya apa enggak? Allah serba bisa, percaya apa enggak? Nih yang hadir malam hari ini duduk di tempat ini. Jika kamu punya hutang sampai kamu bingung harus bagaimana bayarnya, Allah bisa nggak melunasi hutang saya dan jamaah? Bisa nggak ngasih jalan saya dan jamaah? Sangat bisa. Kenapa harus takut? Kita kadang-kadang mengukur kuasa Allah dengan kuasa kita. Kita nyamain kuasa Allah dengan kemampuan kita. Woi, beda. Jangan diukur kemampuanmu. Kamu punya masalah, jangan ukur kemampuanmu. Kamu punya keinginan, jangan ukur penghasilanmu. Kalau ngukur penghasilan nggak berani bikin rumah gedong, nggak berani ngambil mobil, akhirnya hidup ngiclik. Ngerti ngiclik agak? Ngiclik gila kaki. Itu bahasa saya itu sampai keluar dewek. Kalau saya orang kota. Kota Bekasi. Terpinggirkan jadi kabupaten. Ada perumahan Gria Asri 2, kita di pinggiran.
Saya mah beranak kayak di balai. Jadi ngomong ngiklik keceplosan saya. Di kamus besar bahasa Indonesia gak ada ngiklik loh. Cari dari Google kalau udah ngiklik Google orang paham. Apa Google apa ngiklik? Gitu. Ayo Google paham gak dodok ya? Gak paham, orang sini paham dodok apa kagak? Paham. Dodok, nendog. Lu mah nendog mulu. Patetan nendog. Orang dengar nendog. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, lanjut ya. Lanjut kan nih? Lanjut. Puasa Allah. Jangan diukur sama kemampuan kita. Beda kemampuan Allah dengan kemampuanmu beda. Kadang ngomong putus asa. Ya udah dah, gue memang kayak begini, kagak ada kebisaannya. Udah dah, Wadenda ini kayak begini. Jangan begitu. Harus katakan, saya memang orang melarat. Saya memang orang gak punya kakek nenek bapak saya melarat, tapi saya punya Allah. Allah yang bisa merubah kehidupan saya untuk menjadi apa saja Dia kuasa. Gitu harusnya iman mah. Betul apa enggak? Harus punya keyakinan, jangan lemah. Udah turunan melarat lemah, ngaji rada kurang doyan, ada rada gede, utang rada berani, malu rada jauh, repot urusan kayak begini nih. Betul apa lagi lo? Kalau memang sadar kita ini orang nggak punya, nggak mampu, ayo mendekat kepada yang punya dan mampu, yaitu Allah. Allah datang kepada Allah. Dia bilang pakai saya nggak paham tentang Allah, cari orang yang paham. Cari orang yang tahu. Saya dan jamaah ini awam, bisa ngomong cuma nama Allah doang. Allahnya mah orang paham sampai saiki. Betul kan? Sampai sekarang nggak paham tentang Allah. Bagaimana wujud rupanya juga nggak paham. Padahal Allah wujud kidam bako. Terusin. Ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayan sabian basiran mutakalim. Udah paham? Itu orang kalau kenal Allah kenal itu juga. Harus paham itu tauhid dasar. Oh itu bukan cuma selawatan bocah gue udah dikaji, kagak dipahamin, kagak didalemin. Wujud artinya ada, mustahil berarti Allah ada. Kalau Allah ada jangan macem-macem gitu loh. Kalau kamu benar percaya Allah wujud, Allah ada, kenapa amanahnya didodogin? Kenapa amanahnya tiap pagi dikewitin mulu? Kenapa kok nggak yakin bahwasanya Allah bersama dengan saya dan jamaah? Innallaha ma'ana. Allah bersama saya dan anda semuanya. Jangan takut, jangan khawatir. Hari ini kita dihina, biar sudah. Hari ini dingenyek, biar. Dipandang sebelah mata, biar. Nggak dianggap saudara, nggak masalah. Yang penting bareng Allah. Satu saat doamu diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah, maka orang yang menghinamu akan datang meminta maaf kepada kamu. Itu harusnya wujud Allah itu ada. Kalau Allah ada, kenapa kamu anggap tidak ada? Saat buntu jalan, hutang banyak, kebutuhan banyak, kenapa melirik orang kaya? Kenapa nyari teman yang berhasil? Kenapa nyari orang-orang hebat? Kenapa kita datang ke orang-orang pinter? Kan kalau kita datang ke orang pinter, yang datang goblok. Secara otomatis. Mau kemana orang pinter, ya langsung goblok kita. Ya kan bener ya. Karena datang orang pinter, yang datang siapa berarti? Ya udah. Betul. Kalau memang kamu percaya Allah itu wujud, kenapa harus takut? Betul apa enggak? Oh saya punya masalah. Ambil wudhu. Kerjakan dulu 2 rakaat sunahnya. Minta ke Allah. Teteskan air matamu kepada Allah. Jangan nangis di tetangga. Dibantu kagak diomongin sekampung. Ini ya si Anu kemarin nangis ke gua. Emang dasar. Kemarin lagi punya mah omongan. Lo bilang sekarang ya rasain lo. Enggak dibantuin.
Datang ke saudara, bukan dibantu malah disalah-salahin. Tuh, gue bilang ya apa? Gue mau dari awal emang kagak rasa sama laki lu. Lu maksa-maksanya sekarang begini dah. Bukan ngasih solusi yang benar. Betul apa enggak? Tapi datang kepada Allah. Katakan ya Rob, saya adalah milikmu ya Allah. Nangis bagus. Lebih baik nangis kepada Allah daripada nangis ke orang lain. Ya Allah, saya hambamu ya Rob, yang datang ke dunia ini bukan atas keinginan saya, tapi ini adalah kehendakmu. Jalan hidupku bukan kemauan saya ya Allah, tapi adalah kemauanmu. Kakek nenekku mendoakan aku untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang sukses. Tidak ada orang tua yang mendoakan anaknya biar melarat. Betul nggak gitu? Ada apa nggak? Enggak. Doanya saat 7 bulan manggil orang sekampung diselamatin Pak Ustadz, doain Pak Ustadz biar ini nanti lahir jadi anak yang soleh dan soleha, lahir gampang selamat, selamat ibunya, selamat jabang bayinya dimarhabanin. Terus beranak tuh bocah, habis beranak potong rambut dikelilingin sambil dibacain marhabanan tolak ya apa sih? Marhaban marhaban ya nurul Allah, keliling tuh bocah dikasih sama pohon kelapa apa buah kelapa kasih banyak. Betul apa enggak? Betul. Itu saking pengen anaknya menjadi anak yang soleh ataupun soleh. Gedean dikit ya kan usah ajarin ngaji biar paham tentang ketauhidan, tentang ketuhanan, biar paham kepada baginda Rasulullah, biar tahu para malaikat Allah. Udah selesai ngaji di sekolahin dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Harapannya mah biar jadi orang hebat. Kan keinginan kita hidup mah sesuai dengan takdir Allah. Begitu juga sama saya dan jamaah. Tinggal bilang ya Allah, hidup bukan mau saya, tapi hidup adalah kemauan Engkau. Miskin bukan kemauan saya. Saya mau pengennya kaya. Betul apa enggak? Banyak hutang bukan doa saya. Ibu bapak saya tidak pernah mendoakan saya jadi orang melarat. Tapi ini adalah kehendak-Mu ya Allah. Berikan saya kerelaan, berikan saya keridoan, tapi izinkan saya meminta kepadamu ya Allah. Biarkan kesulitan, kemelaratan ini, tangisan ini untuk saya, tapi kesuksesan buat anak turunan saya. Orang tua luar biasa. Betul apa enggak? Jangan udah miskin malam-malam tuh pala bocah dielus-elus sambil nangis. Banyak yang begitu kan ya? Iya. Sambil nangis. Mau bagaimana ya? Kenapa lu kayak begitu? Seneng sama janda, dia sama janda. Asal punya duit dikit ngibing. Anak tuh denger ya akhirnya jadi lemah. Betul apa enggak? Jadi nyawer kan orang dermawan. Nyawer bagus sih, bagus nyawer kalau punya duit. Betul apa enggak? Hubungan kepada Allah. Coba dikaji tuh wujud kidam bakomu kholafatul hawadisi ya muhobi nafsi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil juga bagi Allah. Bukan bagi saya ya, bukan bagi jamaah, bukan bagi manusia. Manusia sifatnya cuma satu. Al insanu mal khotowan nisyan, tempatnya salah malupa, udah ada benernya. Betul apa enggak? Apabila ada benar itu bukan punya kita, itu punya Allah. Makanya yang bener-bener jangan sombong banget. Kenapa? Bener apa kagak? Ini kadang-kadang baru bener dikit sombongan, auzubillah, siapa jadi dikata-katain begini, begitu. Emang lu doang yang masuk neraka? Betul apa enggak? Iya. Tenang-tenang saja. Jadi manusia sifatnya salah, hilaf dan lupa. Apabila ada kebenaran, itu kebenaran milik Allah. Bener gak gitu ya? Yang ahli ibadahnya yang istiqomah, tapi jangan merasa paling ahli ibadah, jangan merasa paling bener sendiri lalu gampang menyalahkan orang lain. Jangan sholatnya tambah bagus, ngomongin orangnya tambah rajin, ngajinya tambah rajin, sama orang tambah gedeg. Ini kan repot yang kayak begitu.
Sholat mah sholat, lihat orang benci gua, itu tuh orang ngaji, gua tentang neraka, itu urusan lu bah. Neraka surga mah urusan Tuhan. Siapa tahu lu dibalik. Itu apa enggak? Lah kan kita nggak ada stempelnya, jadi kecuali kiai di stempel nih, udah punya surat stempel jeblek tanda tanganin nih sama Pak Jinudin masuk surga, nih beres. Nggak ada stempelnya. Betul nggak gitu? Masih bisa tergelincir. Oh kiai mau kasih surga, belum tentu, belum tentu kiai, siapa tahu dia masuk neraka paling duluan. Orang kiai mau tukang ngomong, kadang-kadang ngomong nyakitin orang. Betul apa nggak gitu? Ibu mama bapak enak bu, malam hari ini bebas dari dosa, cuma dengerin doang. Lah kiai yang ngomong, pas ngomong kagak sesuai pisan, salah dari ayat, salah dari hadis, nyakitin ke orang. Neraka pak. Betul apa enggak? Iya. Ini ada cerita nih. Saya dikit lagi nih cerita nih. Ini 11:12 ya, di sini kita doa. Ini cerita doang. Ini ada preman mau insap. Tukang ngibing jepongan. Tiba-tiba mau insap. Kalau udah nempel tangan sini nggak mau lepas. Gilirannya manggilin mulu. Bapak Jainuddin anu bagus. Iya. Radioan. Aduh. Paling kalau lu masa noleh diri pak pinggang tulang pinggang. Ayo dah. Nih ada cerita ya. Ini buat oleh-oleh ngaji nih. Ini soal hati. Ada preman nih mau ngisap, datang ke kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buadan penuh tato pak. Waalaikumsalam, nih kiai mukanya langsung agak enak. Lihat orang tamunya kayak begitu, ada apa katanya? Anu pak kiai, saya udah bosan banget hidup kayak begini, nggak sampai nyuruh lu. Agak enak jawabannya, betul apa enggak? Jadi gini pak kiai, saya mau insaf. Nih kiai nggak percaya. Apa kata kiai? Alah paling insaf sambel. Bener nggak? Seminggu 2 minggu jadinya kayak botol lagi baik. Ayam-ayam ngerem jadi tewak, entok pincang jadi dijual. Kagak percaya, berarti hatinya jelek. Ada yang bilang, cuman saya mau minta wiridan Pak Kiai, karena saya bingung. Kalau habis sholat apa yang saya mau baca, saya mah kagak ngerti, nggak pernah sempat belajar. Ini Kiai kagak percaya dia insaf kan, akhirnya dikasih wiridan ngasal-ngasalan. Udah pokoknya lu baca nih dah, pisang mentah sepet, pisang mateng manis. Ini jadi hampir beda kayak gini kan ya. Betul apa enggak? Orang dikasih wiridan pisang mateng manis, pisang mentah sepet. Udah goblok kita tahu. Pisang mentah mas sepet. Ini dasaran orang ini tulus hatinya, emang mau insaf dibaca bu. Dibawa pulang itu dibaca. Jadi tiap habis sholat asar dia pegang tasbih. Pisang mateng manis, pisang mentah sepet, pisang mateng manis, pisang mentah sepet, pisang mateng manis, terus bertahun-tahun dibaca. Habis sholat maghrib, habis sholat asar, habis sholat isya dibaca terus, hatinya bersih, nggak ada suudon. Ini mah keluar dari kiai, namanya keluar dari kiai mau pasti bagus, betul apa enggak? Dibawa terus. Singkat cerita nih orang meninggal. Yang baca wiridan tadi, wiridan apa? Pisang mateng sepet, manis. Pisang mentah sepet. Nah ini mati, ini meninggal. Nah ini nggak lama kemudian si kiainya meninggal juga. Nah ini karena sama-sama meninggal, ini orang yang baca wiridan yang preman insaf ini dituntun malaikat mau dibawa ke sorga lewat di depan kiai. Nah kan kiai kaget. Lah lu katanya di bahasa Karanggetak nih. Iya. Lah lu di sini. Iya Pak Kiai. Lu dibawa kemana? Nah ini malaikat Ridwan yang bawa saya mau bawa ke surga. Loh, bisa begitu kata dia. Bisa begitu, kaget nih kiainya. Emang kenapa kok lu bisa masuk surga? Kiainya ngajarin. Iya. Pisang mateng manis, pisang mentah sepet. Jadi lu baca itu, lah saya baca kalau saya kau main. Setelah ini nanya, ini kiai dibawa sama malaikat Malik. Tahu kan Malik nungguin mana? Iya. Nungguin neraka. Itu bocah nanya, lah kiai mau dibawa kemana lain sama saya? Gua mau dibawa ke neraka. Emang apa? Gara-gara pisang. Dia ke surga gara-gara pisang, dia ke neraka gara-gara pisang. Makanya punya hati kudu bersih, jangan suudon. Jangan curiga. Betul apa enggak?
Jadi orang bisa masuk surga dari pisang nggak bisa. Bisa. Gara-gara anjing aja orang bisa masuk surga. Perempuan pelacur, Bu. Pelacur kalau bahasa kita mah kan ya Jablay. jablay. Orang kita kalau ngomong kagak enak jablay, kerek. Orang kita ada ya. Bahasa yang di telinga kurang enak banget itu. Akhirnya di saat dia mau pulang, dia ini inget anjing kehausan. Anjing kirik dong. Anjing. Iya. Ini Pak, diambil minum nih di sumurnya sumur kerek. Nih bajunya disobek, serepet, dijadiin tali, pakai sepatu dia nih diikat, diambilin air, dikasih minum tuh anjing yang kehausan, dia melek anjing tuh, kehausan, dikasih minum seger lagi hidup, ya kan ya? Anjing mah melet dah. Jadi kasih air, hidup lagi, seger lagi. Ini masuk surga. Masuk surga cuma gara-gara anjing. Kita kan sama anjing benci bae seneng-seneng. Anjing agama apa di kantong. Betul nggak gitu? Iya. Jangan begitu. Anjing itu haram kalau dimakan. Betul apa enggak? Betul. Tapi tidak diperintah untuk dibenci. Babi itu haram kalau dimakan, bukan berarti kita benci sama babi. Anjing dan babi ciptaan Allah. Kalau dibenci, nanti yang nyiptain marah. Betul? Kan dilarangnya cuma nggak boleh dimakan, jangan dimakan, itu haram. Ini mah kita mah kagak, udah emang haram, asalnya lewat pantongin mulu. Kata anjing salah apa gua? Lewat pantong. Betul apa itu? Nah itu berarti punya kebencian hatinya kepada makhluk ciptaan Allah. Naudzubillah ada anjing masuk surga, Bu. Ashabul Kahfi itu punya anjing ngawal ulama. Nih ulama dulu nih kagak fanatikan. Kan sudah ada cara membersihkannya dengan mencuci 7 kali sertakan dengan tanah. Bukan berarti kita harus benci. Ini ulama nih Ashabul Kahfi nih dikawal sama anjing nih, masuk ke dalam gua ratusan tahun nih, anjing nungguin ngamanin. Endingnya singkat cerita nih anjing masuk surga bareng ulama. Karena apa? Karena punya kecintaan kepada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi nggak kayak saya dan Jamal, saya anjing pokoknya ngeliat anjing plantong, ngeliat anjing di plantong. Awas nih, betul apa enggak? Harus dirubah. Karena kita yakin Allah itu ada. Allah kuasa di atas segala-galanya. Jangan sampai perbuatan kita ini menyakiti Allah. Mudah-mudahan diberikan selamat. Amin. Ala bahri sapa Sayyidina Habibina